Sebentar. Oke, semangat pagi. Kita ketemu lagi, walaupun malam, tapi kita tetap semangatnya pagi untuk semangat belajar. Kita sama-sama belajar pagi hari ini, gitu ya, tentang ada project organization, gitu ya. Lalu di besok ada materi tentang debugging dan error handling. Di pertemuan berikutnya maksudnya ya, di hari Jumat. Hari ini relatif waktunya bisa lebih fleksibel, jadi ada teman-teman yang mau bertanya, test case, dan segala macam, kita buka kesempatan diskusi untuk review yang kemarin dan project organization di malam hari ini. Ya, jadi ada beberapa topik yang kita akan pelajari di hari ini, kita selesaikan dulu. Ya, jadi terutama di sini kita memperhatikan ada beberapa jenis project layout, ada template gitu ya, ada foreground dan background, version control, ada modularity, tentang topik modularity, lalu di berikutnya kita ada debugging gitu ya, arah handling, lalu ada workflow analyzer yang kira-kira berhubungan dengan bagaimana kita mereview apakah project kita menggunakan best practice atau tidak gitu ya. Nah, kita akan coba lihat, ada istilah nanti di besok, coba kita di pertemuan berikutnya ada juga kita tes untuk picture, pemahaman picture in picture. Oke, kita akan lihat apa yang kita pelajarin di organisasi. Jadi kalau proyeknya simple, mungkin kita hanya cukup butuh satu workflow, selesai. Gitu. Tapi kalau proyeknya kita makin besar, dengan satu workflow saja, maka akan menjadi kompleks. Jadi kalau kita lihat codingnya akan ke bawah banyak sekali. Tapi dengan kita buat menjadi lebih terstruktur, gitu ya, program kita akan mudah dimengerti, mudah dipelajari, mudah dipahami. Jadi bagaimana kita mengatur supaya flow kita ini juga bisa dibuatkan satu kode yang reusable, bisa dimanfaatkan kembali. Contoh, ada bagian yang mengirim email, di bagian lagi di bawah ada juga untuk mengirim email. Nah, harusnya kita bikin satu kali saja struktur untuk atau modul atau workflow yang khusus untuk handling email. Kita akan melakukan pengiriman pesan, notifikasi by WhatsApp misalnya. Dan itu ada di beberapa tahap. Nah, kita tidak perlu bikin ulang, tapi kita bisa panggil flow-nya untuk di bagian kode yang membutuhkan. Nah, dengan kita membagi struktur project kita ini menjadi lebih modular, maka itu akan jadi lebih mudah gitu ya. Nah, ini. Lalu kita mengenal ada project layout dan template yang kita perlu pahamin. Yang kita sediakan defaultnya dia ada 3. Ada sequence yang sifatnya urutan activity dari 1 sampai terakhir. Gitu ya. 1, 2, 3 dia akan eksekusi. Kalau ada looping, itu termasuk sequence enggak? Termasuk sequence, karena activity-nya adalah loop. Contoh kemarin kita kenal ada for each row gitu ya. Untuk setiap row-nya yang dibaca ada for each yang ada di elemen yang ada di dalam apa namanya objek gitu ya, collection gitu ya, collection objek yang kita baca gitu. Apakah itu list, apakah itu kemarin kita kenal dictionary misalnya ya, itu bisa di looping. Nah, ada juga yang bentuknya flowchart gitu. Flowchart ini ya sifatnya selalu seperti flowchart pada umumnya akan dihadapkan kepada decision control, lebih cenderung pada decision control. Jadi dia bisa kembali ke tahap 1 dengan cara kita tarik
garis flow-nya. Kemana dia akan flow ini dilanjutkan. Jadi tidak selalu harus ke bawah, tapi bisa kembali ke atas, flow-nya diulangi lagi bagian atas. Itu yang disebutnya flowchart. Akan banyak flow control atau decision control. Sedangkan sequence lebih cenderung di activity 1 dilakukan, activity 2 dilakukan, dan seterusnya. Dengan flowchart akan lebih banyak dominan dengan flow controlnya. Nah, apa yang membedakan dengan state machine? Gitu. Nah, state machine ini adalah menjadi satu layout project yang digunakan sebagai dasar untuk kita membuat kompleks project. Nanti kita akan belajar namanya REF gitu ya. Basicnya adalah menggunakan state machine gitu. Dengan state machine ini dia akan mengcombine bahwa untuk sequence dan flowchart di dalam satu kondisi state, bahwa dia akan pindah ke state berikutnya kalau ini flowchart jadi decision, kapan dia pindah, kapan dia transisi. Nah, tapi di dalam setiap step itu hampir mirip dengan apa yang mau dilakukan urutannya. Nah, dengan state machine maka kita akan membuat project kita jadi jauh lebih kompleks gitu. Tapi mudah dipahamin karena ini berpindah dari satu tahap ke tahap yang berikutnya. Contoh tahap 1 adalah loading awal, menginisialisasi program. Contoh dia memastikan semua browser ditutup, tidak ada browser yang terbuka, aplikasinya yang lagi terbuka di close, lalu dia akan mulai dengan loading inisial data, konfigurasi. Setelah konfigurasi selesai dibaca, dia akan baru pindah ke step berikutnya misalnya. Ya. Step berikutnya contohnya adalah loading data. Tadi loading config, di step berikutnya loading data. Ada data yang mau diproses nggak? Kalau ada, dia akan lanjut ke tahapan proses data. Ya, dan seperti itu. State-nya bisa pindah-pindah dengan sesuai tahapannya. Kalau nggak ada lagi data, maka dia akan ke end process. Nah, ini kita bisa buat state atau kombinasi antara sequence dan flowchart lah ya di dalam state mesin ini. Tapi tidak banyak flow controlnya, karena flow controlnya itu dia built-in di dalam state-nya. Jadi kita mau pindah kalau kondisinya seperti apa. Jadi akan juga banyak kondisi kapan dia harus pindah, kapan dia harus iterasi ulang gitu ya. Ini kita memahami state mesin, maka kita akan berhasil belajar namanya Robotic Enterprise Framework atau REF. Bagian dari REF adalah state mesin basicnya. Oke. Lalu ada juga tadi yang di sini ya, ada orchestration proses, ada background proses, ada trigger automation. Ini dari project template kita disediakan ada banyak contoh template yang bisa kita pakai. Jadi sudah ada predefined, tinggal nanti kita panggil. Salah satunya tadi ada ref, gitu ya. Kalau background proses itu hampir sama dengan yang kita bisa lakukan tanpa UI, gitu ya. Kalau orchestration proses ini juga biasanya kepada unattended, gitu ya. Lalu attended ini berarti ada UI assistant yang bekerja bersama kita. Itu tinggal kita jalankan proses, lalu ada interaksi dengan human untuk menjalankan automation-nya. Ada yang transaksional, tadi mirip hampir dengan state machine. Nah, kita akan introduction ke state machine. Ya. Jadi ada state di mana dia defaultnya setiap state itu hanya ada terdiri entry waktu dia masuk ke mesin ke state tersebut dan waktu exit lalu transisi. Ya, jadi ada dua jenis state mesin yaitu state gitu ya. Yang kedua adalah final state. Jadi ada dua activity yang sudah disediakan untuk
kita bisa gunakan di dalam flow-nya atau layout dari state mesin, yaitu state di mana terdiri dari 3 area. Saat kita masuk ke dalam state tersebut, exit itu saat keluar, dan kapan kita akan pindah dari satu state ke state yang lain. Sedangkan final state, ya dia hanya akhir, jadi state yang terakhir saja, tidak ada exit, tidak ada transisi karena dia di ujung. Jadi pastikan selalu ada gunakan end atau final state-nya. Ya, ini contoh air condition state mesin. Ya. Jadi kalau dia initiate, gitu ya, dia setting variabel segala macam, itu. Kalau mesinnya off, dia ke final state. Kalau dia on, dia akan masuk ke idle state. Ya. Kalau actionnya adalah ngasih suhu panas atau kita naikin suhu, maka dia akan masuk ke proses heat state. Lalu kembali lagi ke idle state. Kalau dia berikan instruksinya adalah suruh dinginkan, dia akan ke state cold, gitu ya, lalu melakukan activity untuk melakukan pendinginan, lalu kembali lagi, gitu, activity-nya. Jadi ini idle state ini adalah state tengahnya di mana dia akan transisi pindah, dia akan kerjakan apa saat ada action apa. Jadi kalau kita tekan tombol heat untuk memanaskan suhu atau menaikkan suhu, dia akan proses. Contoh nanti skenario-nya bisa kita bikin variabel suhu. Waktu pertama kali nyala, AC itu mendapat suhu ruangan. Begitu kita tekan heat atau up, dia akan uh, menambah suhunya ya. Kalau cold berarti dia mengurangin termokontrol suhunya. Seperti ini contoh flow-nya. Dia akan terus sampai kita pilih action off. Waktu kita pilih action off, baru dia kembali ke final state dan selesai. Nah, kira-kira ini proses contoh di flow state-nya state mesin. Ya. Nah, ini kalau kita lihat di dalam, waktu dia masuk, ini dia akan minta input dialog. Gitu ya. AC is off, gitu ya. Switch on. Kita mau ngapain nih, gitu kan gitu. Do you want to switch on AC, gitu ya. Jawabannya ini yes, no. Ya, input dialog yang sifatnya yes, no. Lalu transisinya, gitu. Dari kondisi yang dibaca. Ya. Ini ada 2 kondisi tadi kalau lihat ya. Dari inisial. Kalau on ke sini, kalau off ke sini. Tadi kalau kita lihat seperti ini. Kalau yes, dia transisinya ke idle state. Ya. Final state-nya, ini dia bikin AC switch off. Gitu. Oke. Kira-kira nanti ini kita bikin activity seperti ini. Jadi kalau off, waktu ngapain? Kalau kondisinya, jawabannya adalah no. Gitu ya. Kalau ini tadi yes, no. Nah, ini kira-kira yang akan kita coba. Kita tes. Ya, lalu ada namanya foreground atau background process. Jadi activity yang berhubungan dengan UI atau dengan background process. Jadi kalau kita berhubungan dengan proses-proses yang berhubungan dengan interaksi UI, maka kita perlu UI automation activity. Contohnya tadi kemarin ada klik gitu ya. Ada activity untuk buka browser, kita untuk melakukan type into atau get text gitu ya. Itu activity-nya dengan foreground process. Ya.
Jadi only one foreground process can be executed at a time. Jadi kalau kita jalanin foreground process itu hanya ya satu saat satu. Jadi kalau yang agak repot kalau kita otomasi dengan UI, ya kita mouse-nya nggak boleh ikut ngeklik, mouse-nya nggak boleh kita mainkan. Contoh activity-nya ngeklik, waktu robotnya jalan, terus kita geser nih. Bisa jadi activity-nya berantakan, karena kita ganggu. Gitu ya. Nah, sedangkan kita dengan background proses, maka activity-nya bisa bersamaan. Contohnya apa? Robot jalan, kita tetap kerja. Nggak ada masalah. Karena memang tidak ada berhubungan dengan interaksi dengan UI. Gitu. Contoh yang background proses, contohnya apa? Saya buka Excel, saya baca Excel tanpa saya harus buka file Excel-nya. Bisa nggak? Bisa. Gitu ya. Namanya read range, tapi yang scope-nya adalah gitu. Jadi kita buka workbook tanpa harus punya Excel. Kita bisa baca file Excel tanpa harus saya terinstall Excel di komputer di mana robot itu berada. Nah, itu kita bisa jalankan di background. Contohnya yang bisa jalan di background apa? Mengirim email. Jadi activity email juga sama, dia bisa jalankan di background. Atau kita menyimpan file ke dalam file CSV atau TXT. Jadi activity kita proses lalu kita simpan ke file tanpa kita harus buka Notepad, tanpa harus buka program untuk editornya, kita bisa langsung tulis misalnya. Nah, itu juga bisa bersamaan activity-nya. Jadi robot dan activity yang bekerja di background yang lain bisa bekerja bersamaan. Ya, termasuk kita lagi activity buka browser, activity itu tetap jalan, robot kita jalan di belakang tanpa terganggu. Jadi kalau kita bikin otomatis, sebaiknya dikasihkan komputer itu. Oke, jadi nanti contohnya tadi ini buka browser, buka UiPath, lalu sign in. Nah, itu juga termasuk activity portal. Lanjut dulu, ada namanya version control. Jadi UiPath memperkenalkan ada namanya teamwork. Bagaimana kita memanage source code kita atau kode dari flow yang kita bikin itu ditaruh dengan tools versioning gitu ya. Jadi pertama ini bisa melacak dan bisa memanage secara kolaborasi dengan banyak user. Gitu ya. Keuntungannya apa? Kalau kita version control maka history yang kita tadi habis diedit, tadi kita habis rubah, kita bisa lihat lagi dan kita bisa kembali ke lokasi tadi. Ya. Jadi kita bisa restore, kembalikan ke kode yang sebelumnya. Nah, itu kita bisa lakukan dengan version control. Ya, memanage perubahan, bisa berkolaborasi dengan banyak user dengan cara kita sharing lokasi repositorinya, maka user lain juga bisa ikut edit secara bersamaan selama projectnya di-state di-share kepada timnya atau kepada publik. Ya. Oke. Ada beberapa jenis yang diberikan. Yang satu adalah sifatnya publik, kita bisa pakai Git, atau yang tools yang punyanya Microsoft TSS, atau juga open source juga, yaitu adalah SVN. Kalau yang sekarang paling populer yang mana ya? Mungkinan adalah Git. Sebelumnya SVN, tapi sekarang rasanya yang paling populer adalah dengan Git. Gitu. Nah, tergantung dengan tools yang kita biasa pakai. Oke. Apa yang bisa dilakukan dengan versioning? Ya kita bisa clone, artinya project yang ada di remote kita bisa tarik ke lokal. Ya. Ada clone, ada copy. Jadi kita bisa copy existing project kita ke repository tertentu, atau kita membuat repository baru di lokal. Jadi kalau kita mau bikin baru, maka kita pakainya git init gitu ya. Kalau pakai git, kita contohkan pakai
Sebentar saya coba, misalnya seperti ini. Misalnya saya buka aja yang baru. Jadi saya bisa register ke Git. Ya, silakan nanti bisa misalnya punya repository. Jadi bisa buka ke github.com. Silakan silakan masuk ke GitHub, silakan login, lalu bikin new repository, nanti diberikan namanya. Contohnya saya bikin di sini ada RPA Pro A gitu. Lalu saya contohnya tadi ada versioning. Jadi kalau dia sudah terkoneksi, maka dia akan muncul di sini. Dia terkoneksi dengan Git repository lokalnya, ada di latihan versionnya. Sedangkan di remote-nya nanti juga ada di lokasi Git yang ini. Gitu ya. Ini URL-nya, ini contohnya. Gitu. Nah, waktu pertama kali inisial, maka GitHub kita akan diinstal plugin untuk bisa dia berkomunikasi uh, dengan Git-nya ya. Jadi dia harus install dulu, dia autentikasi, dia otorisasi, setelah diotorisasi baru contoh. Contoh misalnya ya, kita ini contohnya sudah terkonek. Contoh kita belum punya, kalau kita lihat di Git kita, di main di sini kalau kita lihat ini masih kosong. Ya, hanya basic saja. Jadi semuanya adalah source code-nya dalam bentuk XML, XHML. Jadi belum ada activity apa-apa, ini sequence kosong. Gitu ya. Jadi kalau kita terakhir kita lihat, oh ini dibuatnya terakhir 51 menit yang lalu. Contoh kita mau bikin activity, ini belum ada activity-nya, kita plus. Misalnya di sini kita buat dialog. Multiple choice. Nah, ini contohnya kita mau jawab dengan yes, no. Separate-nya tadi dengan titik koma. Variabelnya belajar version. Variabelnya adalah boolean. Kita bikin if. Misalnya ini coding ya, kita bikin belajar versioning dot equal karena dia string, kita pakai operatornya equals, misalnya kita jawab kalau dia sama dengan yes, then ngapain misalnya kita successful ya. Misalnya ini kita
message box, kita save, kita run. Ya, ini kita jawab yes. Kalau kita lihat di sini, apakah ada perubahan gitu ya? Jadi kita bisa refresh, belum ada yang berubah gitu ya. Kenapa belum ada berubah? Karena masih ada di lokal repository. Tapi kalau kita lihat di sini, ini ada perubahan, ada change gitu ya. Change-nya ini ada di yang di main dan di file ini. Kita mau yang mau dirubah yang mana? Misalnya contohnya saya mau naikkan adalah yang di main XML-nya saja karena tadi saya bikinnya adalah di main gitu ya. Ini misalnya adalah buat message box gitu ya. Jadi prosesnya namanya adalah di commit gitu ya. Ada commit saja, maka perubahan itu hanya di lokal kita saja yang berubah. Ada commit dan push, artinya perubahan kita juga kita push ke repository yang tadi kita sudah konekkan di latihan versi ini. Contoh kita commit and push. Nah, oke. Tadi karena commit push dia akan langsung dikonek dan dikirim ke repository ini. Coba kita refresh, kita lihat lagi. Ini 1 jam lalu belum ada perubahan. Ini baru ketahuan dia ada berubah no. Ya, tadi perubahan kita ada di message box. Buat message box tadi jadi commit, keterangan commitnya, history commitnya itu dimunculkan di situ. Lalu bagian yang berubah, gitu ya. Ya, ini bisa dilihat, gitu ya. Jadi yang berubah adalah yang di area hijau. Ya, jadi yang di area hijau ini loh perubahannya, gitu. Jadi dengan mudah kita bisa nanti kalau kita lupa, kita contohnya di local repository kita hilang, maka tinggal kita copy gitu ya, clone ulang dari repository kita. Yang penting tahu alamat repositorinya tadi. Nah, alamatnya di mana? Alamatnya yang tadi ini ya. Contohnya alamat repositorinya ada di sini gitu. Contoh kalau kita modifikasi else misalnya ya. Kita kasih red line. Ya, misalnya kita tulis, lalu kita ngerubah gitu. GitHub misalnya, save. Padahal yang ngerubah GitHub saja, sama langsung ketahuan di sini ada yang diedit kodenya, ada change, yang di change ini tadi 1 file saja. Kebetulan ada 1 file yang berubah. Kalau nanti ada beberapa file dia akan muncul, gitu. Kalau kita mau lihat juga kita bisa klik yang di sini, kita bisa lihat perubahannya apa aja. Jadi bagian message box ada message box ini berubah, ini new, ya. Jadi kita bisa analisa juga sebelum kita melakukan push atau commit, kita bisa evaluasi ya. Tadi berubahnya di mana? Kalau tim juga kita bisa nanti amatin antara yang ini latest
yang ada uh, di repositori utamanya di GitHub-nya, dan ini yang ada di lokal kita, yang di lokal. Jadi kita di lokal dengan yang ada di server di GitHub ada dua nih perubahannya kan gitu. Ini dari kondisi lama ada yang berubah. Ini memang baru, line baru gitu ya. Oke, jadi dengan versioning kita dengan mudah mengidentifikasi kode kita ada berubah di bagian mana. Contohnya ini bagian namanya penanganan. Jadi kalau ada banyak orang, kita juga bisa lihat, oh, ini orang ngerubah karena apa ya, ada di bagian mana yang berubah. Jadi kalau bisa memberikan message yang clear. Contohnya saya hanya commit saja, berarti perubahan saya catatkan di lokal repository saja. Tapi perubahannya belum kita upload ke sini. Ya. Jadi yang tadi kita rubah, belum efek ke sini. Ya, masih kode yang lama nih. Kita nggak bisa lihat nih yang barunya apa. Gitu. Nah, kalau lihat kata kuncinya juga masih buat setbox, padahal tadi kita udah bikin komitnya yang baru. Oke. Nanti kalau udah lebih canggih, kita bisa bikin branch, bikin uh, percabangan di sisi code repository kita. Kalau bekerja kalau bekerja sendiri juga perlu nggak? Ya, perlu juga, karena pertama kita punya backup source code kita, kedua kita bisa mereview setiap perubahan yang kita lakukan di dalam project kita. Contoh kalau kita mau push, kita tinggal tekan yang tombol di bawah yang push. Ya, kalau sudah kita push, perubahannya ini otomatis commit ke sini. Contoh kita lihat lagi. Nah, file ini berubah nih 1 menit yang lalu, gitu ya. Lalu pesannya adalah penanganan else. Kita bisa lihat bagian yang berubah yang mana. Kita lihat tracking di history ya. Penanganan else, gitu. Ya, ini yang lama, ini yang baru, gitu. Ya, lalu ada bagian di mana tadinya nggak ada activity, sekarang ada sequence baru. Oke, ini dengan versioning. Ya, jadi dengan versioning kita akan lebih mudah untuk kita bisa mengelola kode sumber kita. Kita juga bisa bekerja sama dengan tim yang lain, ya. Atau kita walaupun bekerja sendiri juga akan memudahkan kita di dalam melihat historik perubahan, dan kita punya backup repository di server Git-nya, atau server tadi ada TFS yang bisa juga digunakan kalau kita pakai Azure atau kita menggunakan SVN. Oke, lalu ada masalah yang berikutnya adalah modularity, gitu ya, atau bagaimana membuat workflow kita menjadi subroutine yang lebih pendek, subroutine yang lebih singkat, sehingga kita bisa reuse bagian-bagian tertentu di dalam project tersebut. Gitu, ya. Pertama, workflow kita nggak terlalu panjang, gitu ya. Lalu dia hanya mengerjakan bagian tertentu saja, maka kita akan mudah nanti untuk bisa digunakan kembali. Nah, seberapa panjang suatu kode gitu, itu semakin panjang semakin sulit untuk di tracknya.
Jadi kalau kita punya sequence terlalu panjang, juga kalau mau ngedit atau menelusuri ini kita harus reviewnya cukup panjang gitu. Yang tadi ini susah dimengerti gitu ya. Ya, itu juga salah satu bagian dari kesulitan di dalam handlingnya. Kalau kita modularity, kelebihannya apa? Ya kalau kita bagi contohnya adalah yang bikin penanganan email si A, yang bikin notifikasi WhatsApp si B. Tadi kalau dikombin dengan GitHub, maka masing-masing bisa kerja terpisah, lalu akan digabungkan oleh yang pakai gitu ya, atau yang di tengah nih yang memprogram menggabungannya. Nah, tinggal nama filenya ini ya, nama prosesnya ini ya, nanti tinggal dipanggil, tinggal diintegrasikan di dalam satu proses. Ya. Tapi kalau proses itu mau dijadikan dipakai di project yang lain, kalau tadi modularity itu lebih cenderung adalah di dalam satu project, tapi kalau kita mau dipakai di beberapa project, maka project yang sudah kita buat itu kita bisa jadikan library. Jadi nanti mirip seperti activity, tinggal kita panggil, lalu kita install activity-nya, tinggal panggil sebagai satu activity baru. Tapi buatan kita sendiri. Kalau tadi modularity hanya membagi source code yang panjang, disesuaikan dengan fungsinya, sesuaikan dengan otomasi yang dilakukannya, maka akan memudahkan kita dalam organisasi. Tapi kalau reusability, itu lebih cenderung dipakai di proyek yang berbeda. Nah, dalam bentuk apa? Dalam bentuk activity. Jadi tinggal kita panggil. Nah, filenya adalah dalam bentuk new package gitu ya, NU PKG. Filenya sudah dikompil, bukan lagi dalam bentuk XAML. Tapi kalau tadi dibagi-bagi code, itu code-nya masih dalam XAML. Oke, jadi lebih mudah supaya kita bisa di reuse. Nah, materi hari ini itu, lalu kita akan coba exercise, kita contohkan misalnya adalah dengan ini contoh dengan state machine. Gitu ya. Jadi kalau kita mau bikin state machine, ini kita bisa bikin seperti ini. Ya. Jadi activity-nya yang dipakai adalah activity workflow state machine. Ada state dan final state. And proses ini adalah dia, ini kebetulan dia state saja ya, coba kita lihat. Oh ya, tapi ini end process ya, tidak ada activity exit-nya. Kalau yang ini, dia ada entry, exit, dan transisi. Sedangkan kalau yang N, ya udah nggak kemana-mana, dia hanya terima saja. Jadi hanya dua state utama, ini hampir mirip dengan workflow, cuman activity-nya adalah kalau kemarin kita belajar namanya container. Nah, state ini sebagai kontainernya. Itu wadah yang kita akan pakai di dalam activity berikutnya. Di dalamnya bisa sequence, seperti ini bisa, ya, bisa manggil flow lain. Ini tadi modularity. Nah, flow-nya ada di mana? Nah, ini kita bisa lihat di sini ada flow. Jadi ini modular salah satunya. Ya, kita tinggal pakai dengan activity invoke untuk manggil modul atau code yang lain. Nah, untuk membuat state machine kita bisa buat dari scratch, gitu ya, atau kita bisa bikin dari template. Contohnya template ada di mana? Berarti kita bisa lihatnya adalah di home, cari di template, lalu silakan cari template yang sesuai. Gitu.
Ada banyak template yang kita bisa pakai belajar activity yang kita mau pakai. Mas Diva ini kayaknya ada banyak yang masuk, bisa nanti bantu di itu ya, di admit kali. Siap, Pak. Sudah. Ya. Oke, untuk pelajaran tentang versioning tadi sudah, kita contoh tadi exercise dengan state mesin, contoh AC ya tadi. Misalnya, kita akan coba dengan menggabungkan, kita bikin state mesin, lalu kita konekkan dengan Git-nya misalnya. Jadi nanti kita bisa start, contoh kita bikin proses baru, projectnya namanya ini misalnya adalah latihan state mesin gitu ya. Contoh tadi adalah mesin AC gitu ya. Do you want to create? Save? Yes. Oh ini tadi karena keluar ya. Tadi ini kita ada di activity. Kita bikin new project. Kalau ada yang pertanyaan boleh di chat. Soalnya kita akan ganti nanti. Mhm. State machine, lalu ini kita jadikan sebagai set as main, lalu mainnya bisa dihapus, kita nggak mau. Ya. Lalu ini kita bisa jadikan dia sebagai main. Ya, kita punya file main baru dari state machine, template-nya. Bisa bikin map tadi dengan cara klik kanan tadi di sana, atau kita bisa bikin new state machine. Tadi kalau lihat contoh di sini, kita lihat yang state machine. Oke. Nah, ini ya, state machine-nya flow-nya seperti ini. Jadi ada initial state, lalu ada final state, ada idle state. Minimal 3 dulu ini. Jadi dari start kita ada initial state, gitu ya. Initial state, ada final state, ada idle state. Ada 3 state utama. Nanti kita lanjut ke heat state dan cold state misalnya. Oke. Jadi ini exercise untuk state mesin. Lalu activity-nya di mana? Tadi kita cari namanya state. Kita tarik sama seperti kayak bikin workflow, kita arahin. Dari start akan lari ke sini. Kita bisa ganti nama jadi initial state. Kita bisa kasih annotation atau keterangan atau shift F2 ini caranya. Ini misalnya adalah set awal mesin AC ya.
Lalu kita ada state tadi, ini adalah idle state. Lalu kita tambahkan final state. Final state-nya kita nggak rename. Ini kita kasih namanya jadi idle state. Lalu di dalam activity ini kita punya activity tadi, salah satunya adalah menanyakan itu apakah kita mau di dalam initial state ini kita mau nyalakan AC gitu ya. Kalau ya sana, kalau no kemana gitu ya. Oke. Activity-nya kita tambahkan drag and drop sama tadi input dialog. Mau AC ya, mesin AC. Mau menyalakan AC. Pilihannya multiple choice. Lalu jawabannya adalah tadi sama yes dan no. Pemisahnya adalah titik koma. Variabelnya kita tampung di variabel nyalakan AC gitu ya. Variabel string tadi kita cek scope-nya adalah di initial set supaya dia bisa dipahamin di tempat lain, maka variabelnya saya naikkan ke scope yang lebih tinggi. Kalau kita perhatikan urutan di atas, paling tinggi adalah di state mesin. Gitu ya. Kita naikkan scope-nya ke sini. Jadi nanti akan ditanya dia adalah yes atau no. Oke. Kira-kira seperti ini. Variabelnya udah kita bikin. Lalu kita lihat kapan dia ke idle. Kita tarik ke sini. Kalau dia ini jawabannya adalah dia pilihnya akan on. Kalau dia on. Lalu kita bikin dulu kapan dia pindah ke final state. Ini kalau dia jawabannya adalah, ini bisa di rename yang di atas. Ini jawabannya adalah off. Gitu. Ya. Ini kalau lihat kondisinya apa? Ke off. Kalau nyalakan AC is equal equals dengan yes no ya. Jawabannya no, maka dia akan lari ke sini. Kalau di sini kita bisa kasih tadi pakainya apa? Contohnya menggunakan message box AC dimatikan. Message box AC dimatikan. Oke, kalau tadi dia diproses, kalau dia pindah ke state yang lain, kalau kondisinya adalah, kita lihat ya, kembali ke state sini. Kapan dia pindah ke sini? Ke on, kalau. Jadi kita bisa lihat dari state-nya, kondisi ke sana pindah kalau nyalakan AC equals. Boleh nggak pakai sama dengan? Boleh. Jadi variabel string tadi sama dengan yes, itu juga boleh. Ada activity, kita nggak mau kasih activity apa, boleh, mau dikasih activity boleh. Gitu ya. Kalau semua state sudah di kondisi transisinya, ya maka
kita anggap sudah selesai untuk tahap ini. Tapi ini tanda seru karena ini bukan final state. Jadi dia harus ada transisi. Ya, idle state. Ini misalnya kita kasih keterangan. Keterangannya, notisinya adalah kondisi AC. Gitu. Tadi kondisinya pindah kalau jawabannya adalah yes, gitu ya. Dia akan pindah ke idle state. Nah, kita lihat lagi kondisi skenario-nya. Kalau idle, kalau activity-nya hit, gitu ya, atau dialognya adalah kita pilih dia untuk naikkan suhu, gitu kan gitu, atau cold, gitu ya. Jadi activity kita mau hit atau jadi di sini kita bisa juga sekedar kita bisa munculkan dulu suhunya berapa gitu ya. Oke. Kita asumsi seperti ini, kita bikin suhu AC gitu ya. Kita asumsi defaultnya adalah 24. Kita beri nilai 24. Lalu di sini kita bisa kita masukin message box gitu ya. Bright line saja gitu ya. Kita tambahkan dengan suhu AC dot to string. Masih belum benar karena activity-nya harusnya ada activity yang lanjutan, yaitu adalah ini contoh kita bikin dia hit. Tadi kalau kita pilih sebelah kanannya adalah cold state gitu ya. Ini heat state. Jadi kita buat dia kondisi dari sini kita tarik ke kemari T1 dan dari kondisi di sini dia kembali ke sini return. Dari sini kita tarik kemari. Ini kondisinya adalah hit. Jadi kita kasih nama ini tadi dengan cold. Dari kondisinya return. Nah, tinggal kita bikin kapan kondisinya dia akan pindah ke kondisi heat dan ke kondisi cold
gitu ya. Nah, ini kita harusnya kasih kondisi di mana dia akan nanya suhunya segini, lalu kita akan ambil input dialog, setting gitu ya, setting suhu. Ini suhu AC. Saya pilih menu heat gitu ya, atau cold. Ya, ini pilihnya adalah multi choice. Tadi ini pilihannya adalah heat, cold, sama variabelnya kita tampung, set suhu gitu ya. Set suhu, kita set dia ke set state mesin. Lalu kita kembali ke bagian ini, activity-nya di sini kita set kapan sih dia akan ke heat, berarti kalau set suhu equal gitu ya, dengan heat, activity-nya ngapain? Kalau dia heat, kalau dia cold, dia akan kalau kondisinya set suhu gitu, dot equal dengan cold. Oke. Apa yang kita mau lakukan activity-nya? Berarti kita bikin assign suhu AC ya. Suhu AC sama dengan suhu AC sekarang dikurangin 1 gitu ya. Kalau dia ada di state yang satunya, waktu dia masuk ke sini, apa yang dilakukan? Sama juga, activity-nya adalah assign suhu AC sama dengan suhu AC plus 1. Lalu tanpa kondisi apapun dia akan kembali ke sini, lalu dia tampilkan suhunya ya ke konsol, lalu akan kembali lagi bertanya seperti itu seterusnya. Ada satu lagi nih, berarti kalau dia mau berhenti gimana? Berarti kan dia harus ada pilihan menu off gitu ya. Kalau nggak nih looping terus nih. Heat, cold gitu ya. Ini off. Satu lagi menunya adalah off. Heat, cold, off. Jadi kalau kita nggak ada state off, ini muter terus. Kita tarik kapan dia ke off, gitu. Kita bisa tarik ke sini. Ya. Dia akan ke sini kalau cold, kalau ke sini kalau kondisinya adalah off. Jadi kita bikin kondisi
set menu dot, jadi bukan menu kali ya, bukan suhu, equals off. Kalau dia off, dia akan pindah sana. Lalu message-nya akan adanya di sini. Nah, kira-kira seperti ini. Mesin kita. Ya, kalau off, lalu kalau dia di cold. Gitu. Oke. Tadi ini kita ganti variabelnya bukan set suhu. Atau di sini kita ganti pilih menu. Gitu ya. Pilih menunya mau heat, cold, atau off. Ya, ini kira-kira step mesin kita. Nah, kalau kita mau tes, kita bisa file, run file. Kita coba tes. Ada pertanyaan, mau nyalakan AC? Kita pilih. Kalau no, akan message box yang tadi ya. AC dimatikan. Kita run. Kita pilih yes. Kita akan muncul suhu AC 24 tadi. Kalau kita pilih heat, dia akan naik 25. Kalau kita pilih heat lagi, kita akan naik dia ke 26. Gitu. Kita bisa bikin kondisi maksimum 30. Kalau udah 30, nggak boleh naik. Nah, itu juga bisa kita modif nanti, misalnya kodenya. Ya, kalau kita cold, kita turun, dia akan ke state pengolahan di 25, kita cold lagi ke 24. Sama juga yang rendah, 18. Ternyata 18 yang nggak bisa turun lagi. Kalau kita pilih off, dia akan lari ke state off. Selesai programnya. Tidak ada message box-nya ya. Oh ya, karena di final state-nya nggak ada activity apa-apa nih. Oh, tadi ada activity-nya ya. Oh, kita belum. Hilang. Tadi kita buat kok hilang. Message box gitu ya tadi. Ya, oke. Ya. Oh, tadi kita bikin message box-nya di sini soalnya. Ini harusnya tidak di sini. Gak usah. Kalau no, dia lari ke sana. Nanti pesennya ada di final state-nya. Kalau off, ya terima kasih. Gitu. Nah, misal seperti ini, sekarang bagaimana kita mengupload source code kita ini ke GitHub? Sama, kita contohnya bikin repository, misalnya plus, new repository, ya, misalnya RPA, Pro A, state, misalnya, state machine, state MC is available, berarti bisa kita buat, kita oke, kita create, repositorinya namanya ini, lokasinya kita bisa copy, ini alamat GitHub-nya, kita copy, lalu kita kembali ke RPA-nya,
Kita pilih git init karena ini belum ada. Karena ini kode yang kita bikin belum ada git-nya. Jadi Git itu pada prinsipnya adalah ada local repository, ada remote repository. Jadi kita tetap harus bikin repository di lokal dulu, baru kita sinkronkan ke repository di remote-nya. Atau kita cloning yang ada di remote ke local repository, baru kode kita modifikasi. Jadi ini ada Git ini dulu. Select foldernya, ada folder yang di sini. Lalu diminta di mana kita akan naruh repositorinya. Ini message pertama. Ini state mesin AC gitu ya. Ini kita commit and push. Ditanya di mana repositorinya, belum ada. Kita bisa bikin repositori tadi, kita paste URL di sana. Kita beri nama misalnya adalah gitu ya, RPA RA misalnya ini state mesin. Repositorinya udah kita bikin, kita save, sign in. Nah, kalau dia belum ada, dia akan install dulu, nanti akan bisanya error. Gitu. Ini sign in-nya berdasarkan ini. Uh, apakah karena tadi masih ada yang connect di sini ya? Harusnya tidak issue. Open configuration-nya karena karena saya mengallow hanya permission terhadap repository yang diizinkan saja. Jadi tadi saya lupa belum menambahkan tadi yang state mesinnya untuk bisa diakses juga. Jadi ini sudah terinstall di iPad GitHub ya. Lalu kita bisa akses permissionnya yang mana yang boleh diakses. Tadi karena nggak diizinkan, jadi tadi gagal. Oke, itu perlu ditambahkan. Ya, di sini tadi kan dia commit push, jadi begitu saya sinkronkan dia otomatis dia terkoneksi dengan GitHub-nya. Tadi kita lihat di state machine.
Ya, ini tadi udah langsung state mesin, gitu ya, 4 menit yang lalu. Jadi kode kita sudah terkoneksi dan tersinkronisasi ke Git. Taunya di mana ini? Ya, latihan state mesin. Ini nama projectnya. Dia terkoneksi ke Git kita. Jadi kalau nanti mau rubah, pindah ke repositori yang lain, kita bisa disconnect gitu ya. Jadi saat ini mesin kita sudah terkoneksi ke GitHub. Lalu kita juga bisa ada di main. Kalau ada branch bisa di manage branch, gitu. Bisa juga keluar. Nah, sebenarnya cukup dengan kita memanage yang di sini. Kita lihat, oh nggak ada perubahan. Kalau ada perubahan, kita bisa commit di lokal dulu, atau kita commit dan push ke remote-nya. Oke, topik state machine, versioning. Lalu kalau kita misalnya inisialisasinya ini activity-nya ada banyak gitu ya. Workflow-nya banyak. Nah, kita bisa bikin menjadi activity atau file yang berbeda. Ini namanya ada extract workflow gitu ya. Namanya inisial itu. Inisialisasi. Gitu. Misalnya ini kita bikin extract workflow. Ini jadi misalnya adalah init ya. Initial workflow, init workflow. Create. Ini input dialognya AC di sini. Kita bisa pakai argumen. Di sini udah jadi langsung argumen. Apakah kita mau nyalakan AC itu sebagai out direction-nya. Di sini otomatis punya variabel namanya nyalakan AC juga, dipassing sebagai argumen ke dalam proses ini. Nah, file ini tadi akan tercreate menjadi satu file di sini. Nah, ini bisa dikelompokkan. Kita bikin folder misalnya. Bikin folder. Bentar ya, kita bisa klik kanan. Add folder, gitu ya. Misalnya adalah framework. Folder-folder pekerjaan kita bisa taruh di dalam framework-nya. Dia menyesuaikan sendiri begitu foldernya berubah. Ya. Jadi nanti kalau kita mau ada perubahan di initial state, kita tinggal modifikasi workflow yang initial workflow-nya ini. Ya. Contohnya kita bikin argumen lagi, misalnya apa ya? Misalnya, ya kita bisa baca file config misalnya ya, untuk eh, model model AC-nya gitu ya, serinya gitu. Nah, ini kita bisa modifikasi. Ada yang mau ditanyakan sampai dengan tahap ini? Sebelum saya lebih kasih contoh kasus tadi, misalnya saya akan baca di init nih, contohnya saya akan baca konfigurasi gitu ya. Ada? Boleh open mic atau chat. Topik hari ini boleh, topik kemarin boleh. Contohnya ini di reorganisasi, ini nanti kita baca file yang isinya adalah konfigurasi. Contohnya tadi adalah maksimumnya berapa ya suhu AC-nya, modelnya apa, mereknya, kan gitu.
Ada? Mhm. Tidak ada. Ini kalau terdiam semua nih saya jadi bingung nih. Antara mengerti, tidak mengerti, atau ada yang punya kasus, boleh juga, supaya lebih case-nya. State machine ini adalah satu fondasi. Waktu kita bisa memahami ini, maka kita akan mudah memahami yang namanya nanti REF ya, Robotic gitu, Enterprise Framework. Basicnya sama seperti ini. Tapi REF itu adalah template yang basisnya adalah state machine gitu ya. Tapi dia sudah siapkan apa sih yang harus kita konfigur, apa yang kita perlu siapkan. Contoh Excel. Contoh kita bikin Excel. Contoh kita ini config. Ini nama sheet-nya config juga. Config ini value. Contohnya ini sekalian kita belajar data table. Lalu kita bikin background ya. Gitu. Data table, ini contohnya adalah model. Model. Lalu di sini modelnya adalah AC split. Suhu, atau ini adalah maksimum. Tadi 30, minimum adalah 18 gitu ya. Min max brand misalnya. Merek gitu ya. Merek RPA Roa. Nah, masih model merek yang lain-lain lah ya nanti. Contoh kita bikin 4 saja. Kita ada kebutuhan tadi untuk baca minimum, maksimum, model AC-nya. Kita file, kita save, kita taruh tadi dokumen UiPath. Latihan state. Tadi ada framework di sini, kita kasih nama adalah config.x. Ini udah ada XLS-nya ya, config saja. Save sebagai ya, filenya namanya config SLSX. Sheet-nya adalah config. Range-nya adalah ini. Range. Ada kolom config dan kolom value. Dia akan kita jadikan dictionary merek gitu ya. Oke, kalau kita mau pakai read range workbook, syaratnya harus Excel-nya dalam kondisi tertutup. Ini kalau kita refresh, filenya sudah ada di sini. File project-nya.
ini nggak kelihatan semua ya. Jadi harusnya filenya ada di sini. Filternya ya kali ya. Others. Nah, config SLSX. Di inisial ini kita akan baca satu variabel. Kita punya di sini adalah config ya. Variabelnya config AC. Nah, biar kelihatan. Serinya adalah dia dictionary gitu ya. Kemarin kita belajar namanya dictionary. Dictionary. I-nya adalah string, value-nya juga adalah string. Karena tadi objeknya macam-macam, saya bikinnya adalah collection dictionary string of string. Nah, di init kita bikin activity. Contoh awal adalah baca dulu read range, tapi yang workbook. Read range, tapi pilihnya adalah read range workbook. Kenapa? Karena kita mau bikin namanya background proses. Dia nggak perlu buka Excel-nya, tidak perlu ada instalasi Excel-nya, tapi program bisa jalan. Sheet-nya adalah tadi config, huruf besar semua. Range-nya adalah dikosongin, maka dia akan baca semua file yang tadi ada di sana. Gitu. Kalau ini dia punya header, jadi kalau dikosongin dia akan baca semua range yang memungkinkan di sheet tersebut yang ada isinya. Data table-nya kita akan data dt-config. Kita dt-config. Lalu kita lakukan activity adalah for each. Nah, for each apa kalau kita membaca isi data table? Pasti adalah for each row in data table. Karena pada prinsipnya data range dibaca, dia akan menjadi dt-config gitu ya tadi. Akan jadi seperti tabel. Ini current row, lalu activity-nya adalah assign. Assign, yang kemarin kita pelajarin. Kita assign tadi variabel. Kita akan terima argumen. Di sini namanya adalah config gitu ya. Config ini out. Tipenya adalah dictionary string of string. Ini bikin dia objek masuk ditampung di sini. Oh. Ya. Di sini kita akan panggil dengan config. Nilai awalnya adalah tadi kita panggil dengan current row kolom 0 ya dot to string. Ini nama config-nya. Lalu di sebelah kanan ini adalah current row kolom ke-1 dot to string. Karena kita tahu formatnya tadi ya. Kolom ke-0 itu adalah nama config-nya di sebelah kiri atau key-nya. Kolom ke-1. Nah, jadi kalau data table mulai dari indeks 0, zero base index. Ya. Atau kalau mau pakai nama kolomnya boleh nggak? Boleh. Tadi nama kolomnya kan dia harus spesifik ya.
huruf besar, huruf kecilnya akan ngaruh kalau kita menggunakan nama kolom. Jadi kalau kita pakai nama kolom, ada perubahan di sini. Nah, jangan lupa harus update juga. Tapi kalau kita pakai indeks, nama kolomnya berubah, nggak ada masalah. Kita bisa tampilkan, misalnya di sini red line, red line, current row, no, dot to string, kita tambah titik 2, ditambah dengan current row, ini supaya dia untuk kebutuhan log aja ya, to string. Jadi activity di sini kita tambahkan log message, gitu. Artinya kita log message, kita berikan inilah loading file config gitu ya. XLSX. Lognya misal tadi info atau trace. Lalu di sini dia red line. Ini bisa kasih ya, config berhasil di load ke robot gitu ya. Ini juga sama, di info juga. Baru dia nanyain ini gitu ya. Ini bisa kita tanya bukan input dialog tapi kita pilih status asli gitu ya. Saya seperti ini kasih keterangan input dialog selesai .config, lalu kita kembali ke initial state di sini. Karena ini belum di save, maka argumennya belum muncul. Kalau kita sudah save, maka dia akan muncul. Ini ada satu argumen yang belum ke setting. Jadi kita bisa klik di import argumen, lalu akan muncul. Lalu kita masukin juga adalah konfigurasi dictionary state-nya. Import. Aplikasi. New. Config AC di sini harus bikin new dictionary of string, string. Nah, ini masih ada error nih. Loh. Ininya tadi harusnya dictionary string of string. Oke. Save. Variabel ini udah di set. Lalu di load. Gitu ya. Lalu kita ke sini.
Config-nya tadi sudah di-load. Misalnya kita redline. Ini berarti kita panggil nih, misalnya tadi AC, gitu ya. AC plus, nah, kita bisa panggil dari tadi config. Itu dia. Variabelnya tadi ada di mana? Config AC, adanya di initial state, jadi tidak bisa dibaca di state yang lain. Kita naikkan ke state mesin. Tadi kita mau bikinnya di sini. Config AC. Tadi kita pilihnya adalah merek gitu ya. Oke, biar kelihatan gampang. Config AC. Config AC mereknya apa? Kita baca tadi, karena dia tadi udah dictionary. Misalnya ya, waktu dialog ini juga sama. Iya masuk nih udah masuk. Cuma 26 doang anjir dari 45%. Config, kita bisa pilih config AC. Tadi misalnya seperti ini dia ada merek, ada model tadi ya, kayaknya model, variabelnya model. Ini nggak pakai toString karena dia sudah string tadi ya. Oke, kita coba tes. Ah, in out, kita ulang. Hmm. Errornya adalah waktu assign.
Ya, di main-nya sebetulnya dia sudah config AC. Itu dia dipanggil di sini. Oh, ini belum ada ininya ya. Config AC. Oke. Tadi kita rubah state-nya jadi in out. Oke. Contoh seperti ini, mesin AC, yes. Ya, tadi modelnya kan AC split. Ini berarti dia sudah baca dari apa namanya, dari config tadi. Lalu kalau kita mau lihat di konsol, harusnya tadi di konsol juga mereknya adalah AC RPA Pro A. Merek AC Pro A suhunya sekian. Gitu. Oke, jadi ini di lognya dia bisa muncul, lalu di tampilan layar juga sudah muncul. Artinya tadi kalau kita setting paling tinggi eh 30, berarti kita harus ngecek nih. Nah, sekarang kita tambahin actionnya. Berarti di state mesin, config-nya udah kebaca maksimum minimum, berarti di sini ngetes gitu ya. Berarti dicek nih. Jadi kita bisa activity berikutnya adalah if. Nah, berarti kalau suhu AC-nya, suhu AC ini adalah kurang dari config AC tadi adalah max gitu ya. Kita membaca variabel max, tapi kita convert ke integer. Ini belum ada error handling, nanti pelajarannya di error handling ya. Kita konversi ke integer. Kalau dia kurang dari maksimum, maka kita boleh tambah suhunya. Itu kalau sudah maksimum, artinya kita kasih else gitu ya. Kasih message box. Suhu maksimum. Tadi max gitu ya. Oke. Hal yang sama juga terjadi waktu kita ada di proses cold. Loh, coldnya hilang ya. Tadi kita naruhnya di mana? Di waktu cold. Enggak juga ya. Berarti waktu cold. Oh, kita ngeset tadi coldnya plusnya di sini. Coldnya berarti kita bisa pindahkan. Harusnya ngesetnya adalah di state-nya.
Waktu dia cold, di sini harusnya kasih if dulu, if baru dia di sini activity-nya cold-nya tadi ya dikurangin 1. Kalau tadi suhu AC lebih besar dari config AC min, tapi ini diintegerkan. Ya. Kalau dia masih lebih besar, boleh dikurangin. Kalau sama, berarti kasih message box. Suhu minimum config AC min. Gitu. Oke, kita save. Kita bisa coba jalankan. Ini kita bisa bilang yes. Kita bilang sekarang suhunya 24, kita pilih heat. Suhunya naik masih, tidak ada ini, tidak ada pesan. Masih bisa. Ya, masih bisa. 27, 28 masih oke. 29 masih oke. Sampai 30 juga harusnya masih oke. Begitu. 31, suhu maksimum 30. Kembali dia tetap di 30. Itu juga dengan cold. Ya, masih bisa terus nanti terus sampai minimumnya dia. Ya, ini contoh membaca konfigurasi file, lalu kita bikin activity, baca config-nya itu di semua state kita. Bacanya sekali, makanya ditaruhnya di initiate, lalu di initial state itu, kita mau tambahin kode apapun di sana untuk inisialisasi. Kita contoh sampai minimum, 18 masih oke. Begitu turun 1 lagi, dia akan pesan suhu minimum, dia do nothing, dia balik. Kira-kira seperti itu, kita off. Nanti kita lihat di konsol, ini tadi terima kasih di ujung. Kita lihat di outputnya, tadi juga setiap kali transaksi dia akan kasih update ya, suhunya berapa. Log, gitu. Oke, ini dengan kita belajar mengorganisasi project kita buat jadi lebih kecil, lalu supaya dia hit dan cold ini sebetulnya activity-nya boleh digabung, cuman action-nya adalah cold, dan ini nah activity-nya bisa kita bikinkan sebagai workflow sendiri gitu ya nanti. Nah, silakan bisa di-convert menjadi flow baru kalau memang ini bisa dibuat jadi lebih modular. Dari saya untuk project organization, lalu sampel dengan state mesin, ini tadi belum di commit, artinya saya tinggal commit. Ya, saya taruh tadi termasuk file config-nya juga kita bisa simpan di GitHub, gitu ya. Ini kita bilang rilis 1, gitu ya. Mesin AC, gitu ya. Dictionary ya. Config file, itu modular.
init state gitu ya. Push and commit. File kita push, lalu kita taruh di dalam repository kita. Ya, termasuk tadi file config-nya, foldernya. Jadi setelah selesai, kita baru push kembali ke remote-nya. Dari saya cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti sampel project yang state machine saya share di grup gitu ya. Silakan bisa dicoba. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Abraham atas pemaparannya. Oke, sebelum kita tutup, teman-teman, apakah ada pertanyaan untuk materi malam ini? Ada yang kurang jelas mungkin? Oke, baik. Saya anggap tidak ada berarti ya. Oke, izin remind untuk peserta semua. Untuk tugas sama, yaitu melanjutkan modul di akademi. Ada 2 ya Pak ya untuk live Ya. session kelima ini. Ada version control system dan project organization. Oke. Seperti biasa alurnya nanti buat folder di Google Drive lalu upload sertifikatnya. Mohon maaf saya belum sempat buat rekapannya untuk yang minggu lalu, akan segera saya buatkan ya untuk merimain teman-teman juga, nanti akan diinfo. Lalu mengingatkan sekali lagi apabila sudah mengakses materi atau nonton rekaman, jangan lupa untuk mengklik opsi Mark as Done ya pada LMS. Ini untuk melihat progres pembelajaran teman-teman sekalian. Dan apabila ini tambahan, apabila teman-teman tidak bisa join Zoom untuk live session tertentu, apabila misalnya terlewat live session keempat gitu misalnya, lalu teman-teman menonton recording live session 4 itu mohon tetap mengisi. Jangan lupa mengisi absen juga untuk pertemuan keempat ya. Gitu. Jadi kelihatan juga bahwa teman-teman sudah mengikuti live session keempat. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Boleh kita dokumentasi lagi. Foto. Karena minggu depan itu, di minggu depan, di hari Jumat itu kita ada belajar debug. Kalau ada project, ada case yang memang mau didebug, boleh di-share ya. Mungkin ada project yang dicoba dibuat, tapi masih ada error, kita bisa debug sama-sama, kita bisa buatkan error handlingnya gitu ya. Berarti lebih personal ya Pak ya untuk yang sesi hari Jumat. Ya, artinya yang punya case, kita bisa belajar dari case-nya. Kalau enggak ya nanti saya akan show-kan dengan case yang kita buat untuk pembelajaran. Baik. Oke. Baik, terima kasih Pak. Oke, kita foto dulu ya. Teman-teman yang lain yang belum on cam bisa on cam dulu atau cukup segini aja? Oke, mungkin cukup segini aja ya. Oke, foto dulu 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah ikut live session hari ini. Jangan lupa isi absennya kalau yang belum. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih Pak Abraham atas pemaparannya. Sama-sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Mas. Terima kasih, Pak.